semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, buat Anda para profesional yang sibuk, ya kita ngomongin Anda yang jadwalnya padat merayap, kita tahu banget nyari keseimbangan yang pas di pasar keuangan itu susah-susah gampang kan? Pengennya sih aset terus bertumbuh, tapi waktu kita kan terbatas. Makanya, hari ini kita bakal bongkar habis panduan praktis dari para ahli biar kita bisa nemuin titik keseimbangan sempurna itu. Yuk langsung aja kita mulai. Jujur aja, pernah nggak sih Anda ngerasa dilema begini? Pengen banget ngelihat portofolio cuan dan bertumbuh lebih cepat dibandingin cuma ditabung atau investasi jangka panjang yang kadang, ya gitu deh, lama banget. Tapi di sisi lain kita jelas nggak punya waktu atau energi buat melototin 6 layar monitor dari pagi sampai sore. Capek mental gara-gara mantau setiap detak pergerakan harga itu real banget loh. Dan pastinya kita semua tetap pengen punya kehidupan nyata di luar urusan saham kan? Ya kali hidup cuma buat ngeliatin grafik turun naik. Jadi ini dia peta jalan kita kali ini. Kita bakal ngebahas 5 hal krusial, titik ideal trading, perangkat teknikal esensial Anda, panduan masuk dan keluar, terus gimana menguasai permainan mental, dan terakhir strategi bertahan di pasar 2026. Singkat, padat, dan pastinya aplikatif. Oke, kita masuk ke bagian pertama, titik ideal trading. Kenapa sih strategi yang satu ini sering banget disebut sebagai jalan tengah yang paling masuk akal buat kita? Coba kita bandingin 3 gaya utama di market. Di paling atas ada scalping atau day trading. Ini khusus buat yang doyan adrenalin tinggi, mainnya hitungan menit. Tapi tingkat stresnya, wah jangan ditanya. Udah kayak pelari maraton yang disuruh sprint terus-terusan. Panik? Nah, di ujung bawah ada investasi jangka panjang. Memang sih santai banget, stresnya rendah, tapi kadang pergerakannya lambat banget. Sampai bikin gregetan kalau Anda tipe yang pengen lihat hasil lebih dinamis. Terus, di mana posisi kita? Nah, tepat di tengah-tengahnya, kita nemuin titik manisnya, swing trading. Mainnya mingguan atau harian, tapi stresnya jauh-jauh lebih aman terkendali. Biar lebih jelas, apa sih sebenarnya swing trading itu? Intinya ini adalah strategi di mana Anda menunggangi momentum harga, alias ayunan alami pasar. Biasanya posisi ditahan sekitar 3-15 hari. Waktu buat analisisnya juga cukup pakai grafik 4 jaman atau grafik harian. Artinya apa? Anda bisa biarin market yang kerja, ngejalanin pergerakannya. Sementara Anda cukup cek update lewat ponsel sambil ngopi santai di pagi hari. Nggak perlu lagi tuh mata merah gara-gara terpaku ke layar atau jantungan dengerin kebisingan pergerakan harga jangka pendek. Lanjut ke bagian 2, perangkat teknikal esensial Anda. Waktunya kita buang jauh-jauh indikator ribet yang cuma bikin pusing kepala. Kita cuma butuh 4 senjata utama di sini. Pertama, moving averages. Spesifiknya EMA 20 dan 50. Ini ibarat kompas buat baca arah tren besarnya. Kedua, RSI. Ini ngebantu kita ngecek apakah suatu aset itu udah overbought alias kemahalan atau oversold alias lagi murah-murahnya. Ketiga, zona support dan resistance. Pasti udah sering dengar kan? Bayangin aja kayak lantai dan atap buat sebuah bola karet yang lagi memantul. Harga itu sering banget mental pas nyentuh lantai support dan susah nembus atap resistance. Dan yang keempat, ini nggak boleh ketinggalan, volume. Harga naik tanpa volume yang mendukung itu ibarat mobil digaspol tapi tangki bensinnya kosong, nggak bakal jauh. Cuma pakai 4 indikator ini aja, Anda udah punya bekal super solid buat ngeeksekusi strategi dengan probabilitas tinggi. Sekarang kita masuk ke bagian 3, panduan masuk dan keluar. Gimana sih cara yang tepat buat berburu setup trading yang bener-bener sempurna? Nah, rahasianya ada di urutan yang tepat. Jangan sampai kebalik ya. Pertama, selalu pastikan tren utamanya itu jelas-jelas lagi uptrend alias naik. Serius deh, jangan buang modal dan waktu Anda buat ngelawan arus. Kedua, dan ini yang butuh ekstra sabar, tunggu sampai pasar itu ngambil napas dulu. Kita nyari pullback atau koreksi yang sehat. Dan perhatiin banget, saat harga turun, volumenya juga harus ikut menyusut. Ketiga, timing eksekusi. Tepat saat harga memantul naik lagi dari area support dan muncul yang namanya rejection candle kuat dari pihak pembeli, nah bingo! Itu saat yang paling pas dan terukur buat masuk. Jadi kita nggak asal ngejar harga yang lagi lari kencang, kita tunggu harganya datang sendiri ke zona aman kita. Tapi ingat, masuk posisi yang bagus itu baru setengah jalan. Gimana cara Anda keluar secara objektif, itu yang benar-benar nentuin aset Anda aman atau enggak. Aturan mainnya, selalu targetkan rasio risk to reward minimal 1:2. Maksudnya gini, kalau Anda rela nanggung risiko 100.000, ya target keuntungannya harus 200.000. Masuk akal kan? Dan yang paling penting dari segalanya, pasang stop loss yang ketat dari awal. Nyelamatin modal pakai strategi exit yang disiplin atau trailing stop, itu sama krusialnya dengan nyari titik masuk yang sempurna tadi. Ngomongin soal jaga modal, ini ngebawa kita langsung ke bagian keempat, sekaligus bos terakhir di dunia trading, menguasai permainan mental. Ada 2 musuh tak kasat mata yang sering banget diam-diam ngancurin rencana trading kita. Di sudut kiri ada ketakutan.
Emosi ini nih yang bikin kita panik pas ngelihat harga turun dikit aja, padahal masih wajar. Kita buru-buru jual. Ujung-ujungnya, kita gigit jaring lewatin pergerakan harga gede ke target yang sebenarnya udah kita analisis. Di sudut kanan, ada keserakahan. Harga udah sampai target resisten yang disepakati, tapi hati bilang, kayaknya bisa naik lagi nih. Kita mulai berasumsi tanpa dasar, nahan posisi kelamaan, sampai akhirnya momentum berbalik dan merampas semua profit yang udah di depan mata. Kalau dibiarin, dua hal ini bakal memicu yang namanya trading balas dendam. Dan percaya deh, itu jalan tol buat ngabisin seluruh saldo akun Anda. Terus, gimana dong cara jinakin emosi liar ini? Jawabannya ternyata sesimpel menjaga batas resiko di angka 1-1,5%. Ini benteng pertahanan Anda. Aturan emasnya, maksimal resiko yang boleh diambil cuma 1,5% dari total modal per transaksi. Kenapa sih parameter ini penting banget? Karena ini ngebangun semacam bantalan pengaman buat portofolio Anda. Jadi misal ada satu transaksi yang gagal, karena nggak ada strategi yang sempurna kan, kerugian kecil ini nggak akan bikin Anda panik atau sampai kehilangan akal sehat untuk analisis selanjutnya. Ini ngingetin kita pada satu wawasan yang menurut saya ngena banget. Manajemen risiko itu bukan sekedar angka di atas kertas, tapi itu cermin. Cermin dari gimana Anda mengelola diri Anda sendiri. Menjadi trader yang sukses itu persis kayak Grandmaster catur. Mereka itu bisa dengan tenang, tanpa baper, ngorbanin satu bidang kecil. Kenapa? Karena mereka nggak kehilangan kendali emosi. Mereka tahu persis kerugian kecil itu kadang cuma bagian dari taktik kemenangan yang jauh lebih besar. Sekarang, mari kita satukan semua konsepnya di bagian kelima, bertahan di pasar 2026. Kalau kita lihat dari berbagai analisis, kondisi market di tahun 2026 ini minta kita buat jauh lebih selektif. Rotasi sektornya cepet banget dan ada kecenderungan pergerakan mendatar. Jadi, Anda nggak bisa lagi tuh nebak-nebak arah secara impulsif. Saran saya, jadikan 5 pertanyaan cepat ini sebagai checklist wajib sebelum ngeklik tombol beli. Pertama, trennya udah jelas belum? Kedua, pullback-nya wajar dan sehat. Ketiga, volumenya beneran turun nggak pas lagi koreksi? Keempat, ada konfirmasi rejection candle. Dan terakhir yang paling vital, stop loss udah dipasang kokoh belum? Kalau ada satu aja nggak kecentang, mending tahan diri Anda. Percaya deh, checklist ini adalah instrumen keselamatan utama Anda di tengah pasar yang lagi nggak menentu. Sebagai penutup sesi bedah materi kita hari ini, coba renungkan satu pertanyaan fundamental ini. Apakah Anda yang mengelola trading Anda, atau justru emosi Anda yang mengelola Anda? Ingat ya, swing trading itu benar-benar bisa ngasih kita jalan tengah yang ideal banget. Aset tetap bertumbuh, tapi waktu bebas kita nggak tersita. Tapi, itu semua cuma bisa kejadian kalau Anda pegang kendali penuh atas psikologi Anda sendiri. Terus asah analisis teknikal Anda, patuhi batas risikonya, dan jadilah trader yang taktis sekaligus tenang. Oke? Sampai jumpa di pembedahan materi kita berikutnya.